Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in atau Hasyiah I'anatul Thalibin, masih tentang sunnah wudhu, halaman 89, cetakan DKI. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yukrahun naqsu anis salasi kadziyadati 'alaiha. Nah, dan dimakruhkan akan kurang dari 3 kali basuhan, kadziyadati sama makruhnya seperti lebih di atasnya 3 kali. Kalau sunnahnya 3 kali wudhu berarti basuh anggota atau menyapu anggota kurang dari 3 kali makruh, lebih juga sama makruh. Ini makruh lebih kalau airnya air mubah sana. Kalau air wakah malah haram. Ya. Qauluhu kaziyadah wa yukrahu. Ya. Ini Ustaz Irwan mungkin pertama, kemarin nggak baca Ustaz. Qauluhu wa yukrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yukrahu naqsu iras ay di annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a tawadda'a thalathan wa qala hakadha al-wudu'a faman zada ala hadha aw naqasa faqad asa'a wa zalama. Wa amma wudu'uhu sallallahu alaihi wasallam marratan marratan wa marrataini fa innama kana li bayanil jawazi. Qauluhu ka ziyadati 'alaiha ay كإكراهة كإكراهة الزيادة على الثلاث قال في البداية الهداية ولا ولا تزاد Tazid. Tazid. ولا تزيد في الغسل على ثلاث مرة ولا تكثر صب الماء من غير حاجة بمجرد الوسوسة Falmawaswasaini syaitanun yal'abu bihim yuqalu lahu alwilhanu walhanu. Oke, Ustaz. Masya Allah. Qauluhu wa yukrahun naqsu. Dimakruhkan akan kurang dari 3 kali. Kenapa? Li'annahu karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawaddu'a salasan. Wudu ianya Nabi 3 kali. Waqala kemudian Nabi bersabda, hakadzal wudu'u. Demikian inilah itu wudu. Faman zada ala hadza barang siapa yang menambah ya di atas ini, au nakasa atau kurang ia, faqad asaa maka sungguh telah berbuat buruk ia, wa zalama zalim ya. Nah, arti zalim kan mengurangi hak sana. Nah, atau melebihkan hukum. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kok Nabi menyatakan yang mengurangi zalim atau berbuat buruk, sementara Nabi sendiri pernah wudhu sekali dan 2 kali. Wa amma wudhu'uhu, adapun wudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan sekali-sekali. Wa marrataini 2 kali. Fa innama maka hanya saja karena ada ianya wudhu Nabi libayanil jawas untuk menjelaskan kebolehannya. Berarti enggak haram ya. Karena bayan jawab ini berarti faman zada ala hadza ini berarti enggak haram. Kecuali ada ketentuan khusus baru haram. Bukan karena melebihkan itu sendiri ya. Haram karena hal lain. Qauluhu kadziyadati 'alaiha, ucapan syarih seperti lebih di atasnya 3 kali. Kakarahati ziyadati 'ala salasi, seperti makruh melebihkan di atas 3 kali. Ya, selesai ya. Qala fi bidayatil hidayah, berkata ianya Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Bidayatil Hidayah, apa kata beliau? Wala tadzid fil ghusli ala salasi marratin. Janganlah engkau melebihkan dalam membasuh di atas 3 kali. Wala tuksir sabbal ma'i min ghairi hajatin.
bimujarradil waswasa. Janganlah engkau memperbanyak akan menuang air dari tanpa hajat. Bimujarradi hanya semata-mata karena waswas. Ya. Falil muwaswasin syaitanun yal'abu bihim. Maka bagi orang yang waswas itu ada satu setan yal'abu yang bermain ianya setan dengan mereka orang yang waswas. Ya, yuqalu lahu walhan. Dikatakan baginya setan akan si walhan. Walhan nama setan yang suka membuat was-was orang yang wudhu. Atau bukan hanya orang yang wudhu, pokoknya orang yang was-was. Itu Ustaz. Indah. Selesai kutipan dari kitab Bidayatil Hidayah. Ini kutipan-kutipan mulu, Ustaz. Ini bagus ini. Hmm. Hmm. Ini kutipan dari selanjutnya. Mungkin ini kita minta syarahan dari Ustaz Sukabumi. Ya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Al-Bantani. Wa fi hasyah. Oh, baca guru ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hasyatir rasyidi ala fathil jawadi syarhu manzumati ibnil imadi fil ma'fuwati manassahu. Wa'lam annal babal a'zama alladhi dakhala minhu iblisu ala nasi kama qala subkiyu huwal jahlu fayadkhulu minhu ala al-jahili bi amanin wa ammal alimu fala yadkhulu alaihi illa musaraqatan wa qad labbasa ala kathirin minal muta'abbidina li qillati ilmihim li anna jumurahum yashtagilu bi ta'abbudi qabla an yahkumal ilma wa qad qala Rabi' ibnu Haytham tafaqqah thumma i'tazil fa awwalu talbisihi alaihim itharuhum at-ta'abbuda 'alal ilmi wal ilmu afdalu minan nawafili fa arahum annal maqsuda minal ilmi al amalu wa ma fahimu minal amali illa amalal jawarihi wa ma alimu annal murada minal amali amalul qalbi wa amalul qalbi afdalu min amalil jawarihi falamma tamakkana minhum bitarkil ilmi dakhala alaihim fi fununil ibadati famin dzalika al-istitabatu wal hadatsu fa ya'muruhum bitulil mukti fil khala'i wa dzalika yu'zi al-kabida fa yanbaghi an yakuna biqadril hajati wa minhum man yuhsinu lahum istimalal ma'il katsiri wa inna ma alaihi an yaghsila hatta tazula al-ainu wa minhum man labbasa alaihi fi wudu'ihi bin niyati fatarahu yaqul nawaitu raf'al hadasi thumma yu'idu dzalika marratin kasiratan wa sababu hadza imma al-jahlu bisyar'i aw khablun fil aqli li'anna niyata fil qalbi la bil lafzi fatakallafa al-lafza fatakalluful lafzi amrun la yahtaju ilaihi wa minhum man labbasa alaihi bikasrati isti'malil ma'i fi wudu'ihi wa dzalika wallahu a'lam. Terus selesai bro. Oke, Ustaz. Titik dulu. Panjang, Ustaz. Masya Allah. Itu udah lengkap sama penjelasannya, Ustaz. Nggak perlu diartiin lagi. Udah mantap. Nah, udah Ustaz Irwan ini udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hasyiatir rasyidi. Dalam hasyiah ar-rasyidi ala Fathil Jawad. Fathil Jawad syarhi mandumati Ibnil Ibad. Syarah atau syarhu kita baca juga boleh. Apa itu Fathul Jawad? Atau dianya hasyiah Rasyidi. Nah, Fathul Jawad. Fathul Jawad itu syarahnya Nadham Ibnul Ibad. Ibnul Aiman. Fil Ma'fuat. Ini pada bab apa namanya? Segala yang dimaafkan. Manasahu atau manasuhu. Nah, kalau nasama yang mengnas ianya musannif akannya mah pengarang hasyiah atau ma yang bermula nasnya mah itu. Wa alam annal babal a'dha. Ketahuilah bahwa sungguh pintu terbesar. Alladzi dakhala minhu yang masuk darinya pintu oleh iblis masuk ke manusia.
Kama qala Subkiyu, sebagaimana berkata oleh Syekh Subki, pintu terbesar yang lewat pintu itu iblis masuk kepada manusia, yaitu wal jahlu, pintu kebodohan. Fayadkhulu minhu 'alal jahil bi amanin, maka masuk ianya iblis dari pintu kebodohan itu kepada orang jahil dengan penuh aman, ya. Jadi aman, nggak ada tantangan, gampang. Wa ammal alimu fala yadkhulu alaihi illa musarakatan. Adapun orang alim maka tidak bisa masuk ianya iblis kepadanya orang alim kecuali curi-curi, ya. Harus cari cara lah. Curi-curi kayak pencuri. Tunggu si alim lalai baru iblis bisa masuk. Wa qad labbasa ala katsirin minal muta'abbidin liqillati ilmin. Dan sungguh telah labbasa, apa yang bagus artinya mengacaukan, apa? Mentalabbuskan, menyamarkan, ya. Mengacaukan yainya iblis kepada kebanyakan dari ahli ibadah karena sedikit ilmu mereka. Lianna jumhurahum yashtaghilu bitta'abbudi qabla ayyuhkimal ilma. Karena kebanyakan mereka muta'abbidin itu menyibukkan diri ya dengan ibadah sebelum meluruskan akan ilmu. Ihkam, ya, sebelum membetulkan, mengokohkan ilmu. Ibadat duluan, bukan ilmu duluan. Wa qad qala Rabi'u bin Khusaib, berkatalah oleh Rabi bin Khusaib, seorang tabi'in, ya. Tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Meninggal 65 Hijriah. Usaim bro ya. Gimana? Usaim ya. Khusaim tasghir. Rabi bin Khusaib. Apa kata beliau? Tafakkah summa tadil. Ini bukan jadi mu'tazilah ini. Tafakkah, belajar fikah lah kamu, summa tadil. Kemudian baru kamu beruzlah. Kalau mau uzlah berarti harus ada ilmu, kan? Supaya dalam masa uzlah ada yang bisa kita amalkan. Kalau langsung uzlah nggak ada ilmu, bingung ntar di goa, kan gitu, Ustaz, lebih kurang. Ya. Masih kata beliau, fa awwalu talbisi alaihim isaruhum ta'abbuda 'alal ilmi. Maka bermula awal apa namanya? Talbisnya iblis. Makanya ada kitab Talbis Iblis, Ustaz, karangan Ibnul Jauzi. Talbis iblis. Jadi kekacauan yang diciptakan oleh iblis. Fa awwalu talbisi, maka bermula awal talbisnya iblis atau menipunya iblis juga boleh, alaihim, kepada mereka muta'abbidin, ahli ibadah, itu isaruhum, itu mendahulukannya mereka ahli ibadah akan beribadah di atas ilmu, lebih mementingkan ibadah daripada ilmu, lebih suka majelis dikir dalam arti istighasah, Ustaz, ya, daripada majelis ilmu yang ngaji-ngaji kitab misalkan. Gak apa-apa sih banyak zikir kalau udah ada ilmunya mah bagus, kan? Nah, tapi kalau zikir terus nggak ada ilmu, kacau. Wal ilmu afdalu minan nawafil. Padahal bermula ilmu itu lebih utama daripada nawafil-nawafil. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmil amal. Maka memperlihatkan ianya iblis kepada mereka ahli ibadah. Apa yang diperlihatkan bahwa sungguh tujuan dari ilmu itu beramal. Kalau tujuan dari ilmu beramal, mending langsung beramal aja, kan gitu. Nah, ilmu ala kadar langsung beramal, begitu muta'abidin berpikir. Wa ma fahimu minal amali illa amalal jawareh, dan mereka tidak memahami dari amal kecuali amal jawareh, amal anggota. Wa ma alimu annal murada minal amali amalul qalbi, dan tidak tahu oleh mereka bahwa sungguh yang dimaksud dari amal itu amal hati. Ya, amal hati tapi plus amal zahir juga, Ustaz. Wa amalul qalbi afdalu, dan bermula amal hati itu lebih utama daripada amal jawareh. Falamma tamakkana minhum bitarkil ilmi, manakala tamakkana, meneguhkan ianya iblis dari mereka dengan meninggalkan ilmu. Dakhala alaihim, masuk ianya iblis kepada mereka fi fununil ibadah, dalam berbagai macam sisi-sisi ibadah. Yang penting berarti orang tidak mau cari ilmu dulu, kemudian setan mudah untuk mempengaruhinya. Famin dalikal istitabatu wal hadas, sebahagian dari demikian. Demikian funun ibadah, ya. Istinja kan ibadah, saya.
Sebahagian dari demikian itu al-istitobah. Istitobah itu istinja. Wal hadas. Sebahagian dari demikian itu istitobah. Istitobah biasanya artinya istinja dan hadas. Maksudnya setan masuk lewat orang istinja atau lewat orang berwudu untuk menghilangkan hadas. Dari situ pintu iblis menggoda di antaranya. Faya'muruhum, maka memerintahkan ayahnya iblis akan mereka muta'ambidin tadi bitulil muksi fil khala, untuk lama-lama ya, bitulul muksi, untuk lama menetap di dalam kamar mandi, betah di kamar mandi lama-lama. Ya, wazalika yu'dil kabida, padahal bermula demikian lama di kamar mandi, jongkok maksudnya ini kakus ya. Itu menyakiti ia akan kabid. Itu bisa menyebabkan sakit kabid. Apa arti kabid, Ustaz? Jantung apa? Limfa apa? Lupa. Pokoknya kabid aja artinya biasa. Limfa Ustaz. Nah. Fayambagi ayakuna biqadril haja, maka sepantaslah bahwa ada ianya muksi fil khala, isim yakunu, itu dengan kadar kebutuhan, artinya jangan lama-lama. Wa minhum mayusinu lahum musti'malal ma'il kasir, sebahagian dari mereka muta'ambidin itu siman yang memperbagus ianya iblis bagi mereka akan menggunakan air yang banyak. Jadi ada orang-orang digoda lewat makin banyak menggunakan air terasa makin bagus. Nah, ternyata seperti itu bisikan dari iblis ya, menurut di sini. Man yuhsinu, yang memperlihat bagus ianya iblis untuk mereka akan penggunaan air yang banyak. Wa innama alaihi ayyaghsila hatta tadulal ainu. Dan hanya saja kewajibannya orang yang istinja mestinya, dan hanya saja sabit di atasnya seseorang itu bahwa membasuh ia sehingga hilanglah oleh in. Nah, kayak kemarin Ustaz Bahruli, hilangin rasa, warna, dan bau, udah cukup ya. Kembali ke Ustaz Bahruli, kemarin tentang rasa, Ustaz. Kalau dalam bab air, rasa memang pakai lidah, Ustaz. Karena ditakdirkan kan, bila jatuh ke dalam air satu benda kan, yang mirip-mirip air, berarti kan kita takdirkan warnanya apa. Rasanya rasa lemon misalkan. Berarti kan pakai lidah. Iya. Nah, itu. Kalau dalam bab air, mutaghayyir saya lihat kemarin. Tapi kalau najis di tangan nggak tahu. Ya. Wa minhum man labbasa alaihi fi wudu'ihi finniyah. Sebahagian dari mereka muta'ambidin itu siman yang mengacaukan ianya iblis di atasnya siman dalam wudu'nya pada niat. Nah, digoda lewat niat. Fatarahu yaqulu, maka engkau melihat akannya seseorang yang wudu berkata ia, nawaitu raf'al hadas. Itu dia udah niat, nawaitu raf'al hadas. Summa yu'idu dzalika marratin katsiratan. Kemudian mengulangi ia akan demikian beberapa kali yang banyak. Diulang terus nawaitu, nawaitu, nawaitu. Kacau ini. Jadi di pondok biasa sering Ustaz dulu. Ada orang yang kalau nggak masuk ke dalam kolam nggak yakin. Mukanya sampai merah Ustaz, basuh terus. Wasababu hadza immal jahlu, ini kita bilang jahil tapi orangnya alim kan. Maksudnya udah ngaji apa gara-gara kurang paham apa gimana? Wasababu hadza immal jahlu bi syar'i au khabalun fil aqli. Bermula penyebab ini was-was tadi. Itu ada kala jahil dengan agama atau rusak pada akal. Nah, rusak akal. Kenapa? Li'anna niyata fil qalbi la bil lafzi. Karena niat itu di hati bukan dengan lafaz. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaih. Maka takalluf lafzi, selalu mengulang-ulang lafaz, memaksakan lafaz, itu perkara yang tidak diperlukan kepadanya. Nah. Wa minhum man labbasa alaihi bi kasrati isti'malil ma'i fi wudu'ih. Sebahagian dari mereka muta'abbidin, orang-orang yang mengacaukan ianya iblis kepadanya dengan banyak menggunakan air dalam wudunya. Wazalika, nah, wazalika yajma'u makruhatin arba'an. Bermula demikian banyak menggunakan air itu mengumpulkan ianya seseorang akan 4 kemakruhan. Orang yang banyak menggunakan air sudah melakukan 4 hal yang makruh.
Apa aja? Al-israfa filma. Yang pertama, boros dalam penggunaan air. Idza kana mamlukan wa mubah. Bila ada ianya air itu air miliknya sendiri atau air yang mubah. Makruh juga. Amma idza kana musabbalan lil wudu fa huwa haramun. Adapun bila ada ianya air itu memang diwakafkan untuk wudu, maka dianya israf itu haram. Ya. Kemudian yang kedua, hal makruh kedua, tadhi'al umuril ladzi la qimata lahu. Ya. Menyia-nyiakan umur yang la qimata lah, yang tidak bisa dinilai baginya umur. Jadi la qimata lah bukan nggak ada harga, maksudnya tidak bisa dihargakan. Umur itu sangat mahal. Tadhi'al umuri, menyia-nyiakan umur yang la qimata lah, yang tidak bisa dibayar ya. Baginya umur, di mana dia menyanyiakan fima laisa biwajib wala mustahab, pada sesuatu yang tidak wajib, tidak pula sunnah. Banyak menggunakan air berarti nggak wajib, nggak sunnah. Bahkan makruh. Wa adama rukuni qalbi ila syariah. Dan makruh yang ketiga, yang menimpa orang yang boros air, adama rukuni qalbi, tidak tunduk hatinya kepada syariat. Dia tidak rela dengan perintah syariat. Haitsu lam yaqna bima warada bihi syara'. Sekira-kira tidak tunduk ia dengan ma yang datang dengannya oleh syarak. Syarak nyuruhnya 3 kali, dia nggak cukup. Nah, ini yang keempat, yang terakhir, waddukhula fima nunaha anhu. Nuhi ada ya, ada titik maksudnya. Waddukhula, dan memasuki atau masuknya seseorang, fa'ilnya hilang. Waddukhula fima nuhiya anhu. Masuknya seseorang pada sesuatu yang dilarang akan dia darinya sesuatu. Apa yang dilarang? Minaz ziyadati ala salas, dari melebihkan di atas 3. Ya. Mana titiknya Ustaz? Warubama atolal wudu'a. Kadang-kadang dia memanjangkan akan wudunya, melamakan akan wudunya. Wudu lama sekali. Fayafutu waktu sholat, maka luputlah oleh waktu sholat. Awalu waktiha, atau maka luputlah oleh awal waktunya sholat. Awil jamaah, maka luputlah oleh jamaah. Ya, koma baru. Titiknya di mukhalafah. Wa yaqulu lahu syaitan, dan berkata baginya oleh setan. Apa kata setan? Anta fi ibadatin la tasihu sholatu illa biha. Tenang aja, engkau dalam ibadah yang tidak salah oleh salat melainkan dengannya ibadah. Sehingga was-wasnya enggak sembuh-sembuh. Ya. Walau tadabbara amrahu alima annahu fi tafritin wa mukhalafah. Titik. Jadi kalau memikirkan ianya orang yang was-was tadi akan perkaranya, niscaya yakin ya bahwa sungguhnya dia itu berada dalam tafrid ya. Berlebih-lebihan. Wa mukhalafah, dan menyalahi aturan agama. Titik Ustaz. Baru titik. Panjang ini. Berarti tidak boleh lebih ini ya, Tengku. 3 kali. Boleh kurang Ustaz. Pas Ustaz. 1 kali tidak bisa jadinya ya. Bisa. Tergantung kondisi nanti. Kalau nanti mungkin di depan ada penjelasan tambahan ya. Kalau apa namanya? Kalau malah sunat nanti ikut jamaah segala macam kan. Malah lebih bagus ukuran pas saja. Kalau sampai nggak sempat jamaah. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum. Masih terkait taslis Tengku. Ya. Kemarin pada air yang mengalir itu kan, ya. Nah, tidak usah digerakin, cukup disiramin 3 kali. Nah, berarti disiram 3 kali itu kan harus ada pemisah gitu Tengku ya, baru dihitung 3 gitu. Otomatis kali Ustaz diniatkan kayak tartib. Oh, diniatkan. Kali saya 3 kali itu ya memang harus ada pemisah sehingga bisa dihitung 3 kali. Enggak harus Ustaz, karena air mengalir kan nggak disyaratkan kita angkat tangan kan. Kita taruh aja kan. Taruh aja dia mengalir. Nah, berarti aliran pertama lewat tangan sekali, mengalir lagi 2 kali. Artinya air mengalir ini gitu Tengku. Artinya air mengalir itu bukan hanya pada air mengalir, seperti kita kucuran kan air mengalir juga Tengku itu. Iya, kayak keran itu kan.
Ya iya. Nah itu kan apa harus ada ini gitu? Nggak harus, Ustaz. Kita Ada tahan maksudnya aja, ada kita niat aja. Mungkin perlu enggak masa. digerakkan ya kali gitu ke atas bawah gitu, digerakkan Nah, mungkin. iya Nggak kalau perlu. digerakkan itu jelas itu kan mengalirkan air 3 kali aliran. Nah, seperti itu apa harus ada jeda gitu dihitung 3 kali? Apa harus ada istilahnya mah ada korinah 3 kalinya seperti diusap, nah apa gimana? Apa kita biarin aja gini, dihitung aja 1, 2, 3 apa gimana? Kalau ah, kalau yang saya pahami, Ustaz, kan perkiraan saya kemarin itu kita cukup niat aja ini udah sekali, gitu kan. Hmm. 2 kali, 3 kali. Soalnya nggak ada tandanya kalau keran. Iya, ya makanya tadi itu apa harus ada korinah 3 kalinya seperti apa? Seperti kita usap, nah itu hitung 1 kali terus gitu apa gimana gitu. Karena masalah usap itu kan sunnah tersendiri, Ustaz, kan? Iya, ya maksudnya supaya ngebedain antara 3 kali dan 1 kali itu gitu. Ah, iya. Gimana caranya, Ustaz? Nah, terkaitannya kayak gini seperti kemarin itu kan ada yang basuhan wajib ya. Ya. Nah, walaupun kita basuhan wajib itu terus dikembalikan air itu, nah itu tidak dihitung 2 kali. Apa karena di situ tidak ada pemisah gitu, sehingga tidak bisa dihitung 2 kali gitu. Dan kalau dipisah kan jadi mustakmal gitu. Iya. Justru kemarin dihitung kan? Enggak, yang pertama itu enggak Tengko. Yang basuhan awal dibalikin enggak lam tuhsab saniyatan gitu. Yang pertama itu. Itu yang di dalam kemarin kan? Iya. Nah, apa Jadi itu? kan saya baca lagi tadi, saya pahami begini, Ustaz. Hmm. Yang kemarin coba kita ulang dikit. Ini penting juga itu. Iya. Jadi Ibnu Hajar itu memang kenapa Syekh Fathul Mu'in menyatakan kamastadharahu Syekhuna kan? Iya. Jadi beliau memahami kalau menurut Syekhuna boleh dihitung. Nah, dalilnya ini. Jadi ini kita baca Fabahsu ini dalam Tufah saya lihat tadi Fabahsu. Jadi ibaratnya Tufah sesudah ma yang saya nakalkannya ma di atas ucapannya syarih tadi walau fi ma'in qalilin. Nah, di sana Ibnu Hajar berkata, Fabahsu annahu. Maka bermula pembahasan bahwa sungguhnya seseorang lau raddada jikalau mengulang ia akan air pertama sebelum terpisahnya air pertama sebelum terpisah dari tangan dikembalikan kepada tangan la tusab saniyah tidak dihitung akan dianya membasuh akan kali kedua. Pembahasan ini fihi nazrona. Sabit padanya pembahasan itu perlu dinazar kata Ibnu Hajar. Enggak cocok kita bilang la tuhsab. Yang cocok tuhsab. Nah itu. Jadi fihi nazrun berarti beliau semacam membantah. Ada kajian orang menyatakan air pertama belum impisal kita ulang-ulang. Ada yang menyatakan tidak dihitung sebagai basuhan kedua. Itu perlu dinazar. Besar kemungkinan dihitung. Wa in amkana. Ini sekalipun mungkin juga kita berikan alasan kepada orang yang menyatakan tidak dihitung. Nah, ini. Wa in amkana taujihuhu. Sekalipun mungkinlah oleh memberikan alasan terhadap kajian itu bahwa itu tidak dihitung. Apa alasannya? Bi annal kasda minha, tujuan dari membasuh kedua itu kan untuk bersih, istirahat juga bersih. Berarti kalau bersih mestinya menggunakan air baru. Sementara ini air lama. Kalau alasan ini kita ambil, baru mendukung latusa. Nah, tapi beliau lebih cenderung bukan hanya untuk kebersihan. Wudhu, karena apa ya? Kayak basuh kepala itu kan sedikit airnya. Enggak bersih sama sekali kepala, tapi tetap dianjurkan juga 3 kali. Jadi anjuran 3 kali itu bukan hanya untuk nadofah. Nah, bisa saja ta'abudi kan atau ittiba Nabi. Nah, itu Ustaz. Jadi kalau begini berarti ibarat di dalam sama tufah sama di luar Fathul Muin berarti sama ini cocok. Kalau di air pertama aja untuk kedua dihitung, apalagi air kedua untuk ketiga. Tapi kalau di hasilnya itu tidak ada yang menyatakan jelas dihitung, tidak ada tuh. Nggak ada. Iya. Cuma kalau kita pahami seperti itu, Ustaz. Iya, Kalau iya das itu artinya masih ini juga tunggu ya, masih ya, muskil bagi saya. mungkin. Karena nggak ada saya kan nadur, harusnya ada pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Sini nggak dijelasin gitu ya. Hmm. Masih perlu Ya. ditinjau, tapi tinjauannya di sini nggak dijelasin juga. Gitu. Nah, jadi yang perlu ditinjau, nggak dihitung itu perlu ditinjau. Nggak boleh kita terima sembarangan. Nah, itu. Ya maksudnya katakanlah
klarifikasinya di sini nggak ada itu. Ya, berarti harus kembali ke bahasa. Nah, pala Buddha min main jadidin, nah ini arahnya kemana? Nah ini, jadi kata beliau, mungkin saja kita berikan alasan kajian ini benar, bahwa tidak dihitung basuhan dengan air pertama. Alasannya apa tadi? Karena tujuan basuhan kedua itu untuk bersih. Kalau untuk bersih berarti harus pakai air yang baru. Fala Buddha maka Iya. tidak boleh tidak daripada menggunakan air baru. Kalau air yang lama kita ulang-ulang, mana ada bersihnya? Nah, gitu. Nah, Nah, kalau saya memahaminya gitu, nggak bisa ditusab ini karena apa? Karena memang dia istilahnya belum ada korinah yang memisahkan antara basuhan pertama dan kedua gitu. Nah, jika dipisah kan sama juga nggak jadi juga karena jadi mustakmal gitu. ya. Makanya saya berpikiran tadi itu salah satu jariyatin itu harus ada korinahnya yang menunjukkan bahwa itu 3 kali. Ada gerakan dikit, Sa. Boleh tangan yang bergerak atau air yang Iya. bergerak. Nah, seperti itu Tenggo. Jadi kan sebab kalau misalnya di 3 kali itu kan kalau sekali beda kan, 3 kali sekali beda. Ya kecuali sekali tertentu tadi secara takdiri gitu. Ya, otomatis. Gitu, Ustaz. Sebentar. Lanjut lagi faedah nih, was-was. Mana tadi? Siapa yang mau baca, Ustaz? Fakat Huki ya? Ini bagus. Coba Ustaz. Tafadhal, Ustaz. فقد حكي عن ابن أقيل أن رجلا لقيه فقال له إني أغسل العدوى فأقول ما غسلته وأكبر فأقول ما كبرت فقال ابن Apakah أقيل Bismillah? Bismillah dong. Udah duluan tadi, Ustaz. Pas buka kitab. Oh. Sebentar. Aduh, jahat. Kacau ini sepuh. Kalau berjamaah udah satu orang bismillah udah gugur semua itu. Senang saya. Lanjut. Ampun. Mungkin belum sarapan. Memang sepuh. Lanjut, Ustaz Nasruddin. langsung دع الصلاة فإنها لا تجب عليك فقال قوم لابن أقيل كيف فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ومن يكبر وهو يقول ما كبرت فهذا مجنون والمجنون لا تجب عليه الصلاة قوله Titik, Ustaz. Nah, itu matanya belum kita baca. Titik, Ustaz. Syukuran. Nah, itu dia. Ibnu Aqil apa Uqail ya? Kemungkinan kalau syarah Ibnu Aqil kita biasanya baca Ibnu Aqil Ustaz. Ada kemungkinan tasghir ini. Ibnu Uqail. Tapi kita Ibnu Aqil kalau yang mana? Mungkin ini Ibnu Aqil yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Qad hukiya. Iya. Wakat hukiya. Maka sungguh telah dihikayakan dari Ibnu Uqail. Bahwa sungguh seorang laki-laki laqiyahu menemui ianya laki-laki akannya Ibnu Aqil atau Uqail. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki bagi beliau, ini aghsilul adwa faqulu ma ghasaltuhu. Aku membasuh akan anggota, maka aku berkata, aku tidak membasuh akan yang anggota. Was-was. Aku sudah membasuh tapi apa ya? Diriku menyatakan aku belum membasuh. Wa ukabbiru fa aqulu ma kabbartu. Aku bertakbir kemudian aku berkata, aku belum bertakbir. Faqala Ibnu Aqil. Ibnu Aqil berkata, da'is shalah. Tinggalkan olehmu akan sholat. Fa innaha la tajibu alaika. Karena sungguhnya sholat itu enggak wajib iya kepadamu, enggak wajib sholat orang sepertimu. Faqala qaumun li Ibnu Aqil. Berkatalah oleh kaum bagi Ibnu Aqil, masyarakat pada protes ya. Kenapa Ibnu Aqil larang orang sholat nih? Kaifa, bagaimana engkau melarang orang sholat? Menyatakan sholat tidak wajib. Faqala lahu. Beliau berkata bagi mereka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al kalamu, diangkat akan kalam. Diangkat akan taklif ya. Dari si majnun hatta yafiqah hingga sembuh ya, hingga sadar ya. Wa may yukabbiru wa huwa yaqulu makabbartu fa hadza majnun. Orang-orang yang bertakbir iya dan dia berkata saya belum bertakbir, itu orang gila. Wal majnunu la tajibu alaihi shalah. Orang gila itu enggak wajib kepadanya oleh salat. Nah ini luar biasa ini. Mufti keren. Nah itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri. Itu tajam benar kritiknya Tengku. Ya, ini pinter orangnya berarti. Kalau begini caranya kan sembuh orang yang nanya tadi.
Ini lebih dari kritik ya, daripada Iya. fatwa ini lebih ke arah kritik dong ya. Menasehatinya. Iya. Nah, jadi kerah akhirnya dia mikir, ntar nggak salah jadi kafir kan? Akhirnya hilang was-was. Nah, ya, baru kita ulang matan ini dikit. Tadi di atas, yukrahun naksu dimakruhkan kurang dari 3. Sama juga makruh lebih di atasnya 3. Lebih di atas 3 makruh, biniyatil wudu. Kalau dia melebihkan dengan niat untuk wudu. 4, 5, dan 6 kali. Kama bahasahu jam'on. Sebagaimana nama yang membahasakannya oleh satu jamaah. Jadi kalau lebih bukan niat wudu, niat tabarut misalkan, nggak apa-apa. Watahrumu mima'in mauqufin alat tatahur. Dan haram ianya lebih dari air yang diwakafkan untuk bersuci. Air khusus untuk bersuci. Lebih dari 3 kali haram. Nah, ini baru kita baca ke dalam. Ya. Mana tadi? Ya. Qauluhu biniyatil wudu. Siapa mau baca coba? Ada Ustaz. Coba Tengku ya. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Ini sulit masuk ini Tengku. Kenapa dari tadi tak bisa masuk saya? Aplikasinya udah diperbaharui belum Ustaz? Ustaz, Oke. aplikasinya harus diupdate dulu. Oh, Kesalahan ada di Ustaz, bukan di sini kayaknya. Soalnya yang lain lancar. Selalu beliau salah. mana nih Tengku? Mana tadi ya? Biniyatil wudu. Qauluhu biniyatil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ay biniyatil wudu'i raji'un liziyadati wa fil mugni ma nasuhu qala ibnu daqiqil aidi wa mahallul karahati fi ziyadati ala salasi idza ata biha ala qasdi niyatil wudu'i au atlaqa falau zada alaiha biniyatit tabarrudi au ma'a qata'i niyatil wudu'i anha lam yukrah. Intaha qauluhu ay ziyadatu wa hadza kataqyidi bi karahati ziyadati ay mahallul karahati fi ziyadati ma lam takun min ma'in mauqufin wa illa harumat li'annaha ghairu ma'dunin fiha wa qawluhu alat tatahhuri ay al mutatahhiri fahuwa masdarun bima'na ismil fa'ili ay annahu mauqufun ala may yuridu ay yutahhira bihi qawluhu Titik Ustaz. Masya Allah. Nukta. Nah, ini udah Faraon nanti. Nah, Faraon ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dimakruhkan akan melebihkan di atas 3. Qauluhu ay biniyatil wudu. Lebih dengan niat wudu. Qauluhu biniyatil wudu itu kembali bagi ziyadah. Makruh ziyadah kalau niatnya masih berkaitan dengan wudu. Wa fil mughni manasuhu, dalam kitab Mughni itu mah yang bermula nasnya mah itu qala ibnu daqiqil aidi, berkata Ibnu Daqiq, wa mahalul kirahati fi ziyadah ala salasi idza ata biha ala qasdi niyatil wudu aw atlaka. Bermula kedudukan makruh pada lebih di atas 3 itu apabila mendatangi ia dengan niat ziyadah di atas tujuan niat wudu atau mengitlak ia, enggak niat apa-apa, tahu-tahunya basuh 4 kali. Makruh. Yang keempat. Atau niat wudu masih untuk basuh anggota wudu. Kalau zada alaiha, maka jikalau menambah ia di atasnya 3, biniyatit tabarrudi, dengan niat tabarrud untuk mendinginkan badan. Au ma'a qata'in niyatil wudu, atau bersama memotong niat wudu anha darinya ziyadah. Lam yukrah, nisya tidak dimakruhkan. Artinya niat enggak berhubungan lagi dengan wudu ya. Memutuskan niat wudu darinya ziyadah atau niat untuk dingin badan enggak apa-apa. Indah.
Kemudian qauluhu wa tahrumu ay haramlah oleh melebihkan. Wahaza bermula ini qauluhu wa tahrumu itu kat takyid, seperti takyid li karahati ziyadah, untuk alasan makruhnya ziyadah. Tadi di belakang makruh lebih dari 3. Nah, kaitnya apa? Nah, kaitnya selama air itu milik sendiri atau air mubah. Mahallul karahati fi ziyadah malam takun mimma'in mauquf. Bermula kedudukan makruh pada menambah itu selama tidak ada ianya tambahan itu dari air wakaf. Baiklah, jika dari air wakaf haram ianya ziyadah. Kenapa? Li'annaha ghairu ma'zunen fiha. Karena ziyadah itu tidak diberikan izin pada ziyadah. Jadi air wakaf boleh digunakan untuk wajib dan sunnah saja. Untuk makruh nggak boleh. Qauluhu ala tatahur ay alal mutatahhir. Nah, tatahhir tadi di atas. Alat tatahur, ya air yang diwakafkan, dari air yang diwakafkan alat tatahur artinya alal mutatahhir, kepada orang yang bersuci. Kata beliau, bahwa masdarun bimakna ismul fa'il, masdar dengan makna isim fa'il. Ay annahu mauqufun, artinya bahwa sungguhnya air itu diwakafkan kepada orang yuridu yang menginginkan ya ayat tatahhara bihi, bahwa bersuci dia dengannya air. Itu. Nah. Begitu Ustaz. Masih furung Ustaz. Nah, ini kita memasuki furung ini satu. Enggak antar sekolah Ustaz Saiful? Belum. Sebentar jam. Pukul 7. 8. 8. Ini kita mulai pagi sekali. Kaget saya. Kita rubah dikit Ustaz, kita percepat setengah jam. 5:30 kita mulai. Berkurang tidurku. 6 di Aceh baru subuh. Baru subuh ya? Ya. Subuh nggak bisa dipercepat Ustaz, ada waktunya. Di sini jam 6 udah duha Ustaz, udah terbit. Jam 6 lewat 25 subuh. Terbit. Bukan subuh, subuh, azan subuh. Jam 5 ya? Jam 5:15 ya? Kalau di Aceh jam 5 lewat 25. Masya Allah, 5:30 pas. Ya, ya. Far'on, satu furung. Ya khudus syakku asna al-wudu, mengambil oleh orang yang ragu. Kapan ragunya? Pada pertengahan wudu. Di mana ragunya? Fisti'abin, dalam melengkapi anggota. Au adadin, atau dalam bilangan. Dengan apa dia mengambil? Bil yakin, dengan yakin. Orang yang ragu pada pertengahan wudu dalam melengkapi satu anggota, sedang dia basuh tangan, dia ragu. Ya, biar beda dengan penjelasan di atas dulu kan. Sedang dia basuh tangan, dia ragu, tangan kebasuh semua enggak? Itu mesti diambil dengan yakin, artinya harus dibasuh. Ihtiyat. Atau ragu pada bilangan, ambil dengan yang yakin. 2 kali apa 3 kali? Ngambil 2 kali kan? Wujuban, mengambil nisbah wajib pada yang wajib dan nisbah sunnah pada yang sunnah. Mengambil nisbah wajib pada yang wajib, wa nadban sunnah pada yang sunnah. Sekalipun pada air yang diwakafkan, nggak apa-apa ini. Nah, karena belum pasti lebihnya kan. 3 kali misalkan, ragu 3 apa 2? Ngambil 2, boleh tambah sekali lagi. Kita lihat nanti caranya. Nah itu pokoknya seperti itu dulu. Ragu di pertengahan wudu pada melengkapi satu anggota. Itu pada bilangan. Baru kita baca syarah. Ini Ustaz Saiful nih. Ustaz Saiful, qauluhu ya khudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ya'khudhu saku asna al-wudu'i.
sayati muqabiluhu. Sayati muqabiluhu. Wa qawluhu fi isti'abi ay isti'abi ghasl udwihi. Ay syakka hal kamala ghasluhu amla. Fayajibu takmiluhu amalan bil ahwati. Wa taqaddama anna syarihi fi mabhasi tartibi annahu naqala an syaikhihi annahu law syakka ba'da udwin fi asil ghaslihi lazimahu i'adatuhu aw ba'duhu lam talzimhu wa in kana qabla al-faragil wudu'i fatanabbah lahu qawluhu aw adada ay aw syakka fi adadihi fi adadin ka'an syakka hal ghaslu salasan aw isnaini wa ya'khudhu bil aqli ihtiyatan wa ya'ti bi salasati wa la yuqalu rubama takunu rabi'atan fayakunu bid'atan wa tarkuhu sunnatan ahwanu min irtikabi bid'atan li'anna naqulu mahallu kauniha bid'atin idza tayaqqana anha rabi'atan qawluhu bil yaqini mutalaqun bi ya'khud qawluhu wujuban fil wujubi kama idza syakka fil ghaslatil ula aw fi isti'abiha aw fi isti'abiha udwi insyaallah wa qawluhu wa nadban fil mutadfil mandubi kama idza syakka fil ghaslati saniyati aw salisati qawluhu wa fil ma'il mawqufi ghayatun fil akhdhi bil yaqini. Kok saya nggak ada Ustaz ya? Kitab ini nggak ada Ustaz. Wujuban fil wajib, qauluhu nadban fil nadbi nggak ada Ustaz. Qauluhu wa nadban fil mandubi Nggak ada di sini. Ini ada yang kurang kama kitab ini. Saya ulang ya. Kama idza syakka fil kama idza syakka fil ghaslati saniyati aw salisati. Wa qawluhu wala fil ma'il mawqufi ghayatan fil akhdhi bil yaqini. Nggak ada. Enggak ada. Itu ya Ustaz. Kitab yang lain gimana? Ini kitab saya cacat nih. Ada. Ada? Nah. Oh, kepanjang hilang ibaratnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'khudhu syakku, mengambil oleh orang yang ragu, kapan ragu pada pertengahan wudu. Sayati mukabilu, akan datanglah oleh mukabilnya ini pendapatnya. Ini ada catatan kaki. Mana catatan kaki? Mukabiluhu ay mukabilu qaulihi asna'a. Jadi di sini mengambil oleh orang yang ragu pada pertengahan wudu, lawannya nanti selesai wudu kan. Bahwa dianya mukabil itu qaulu ucapan syarih ba'du sesudah ini amma syakku ba'dal faraq di ujung nanti. Kalau ragu sudah selesai. Qauluhu fi isti'abin ay fi isti'abi ghasli adwihi. Dia ragu di pertengahan wudu dalam melengkapi basuhan anggotanya. Ini anggota belum selesai dibasuh berarti. Kalau sudah selesai dibasuh sudah kemarin di belakang. Ini sedang membasuh ragu. Syakka. Ragu ia apakah hal kamala ghaslahu amla. Apakah menyempurnakan ia akan membasuhnya anggota atau tidak. Berarti kasusnya di tangan, belum memasuki ke anggota sesudah tangan. Nah, ragu. Lengkap basuhannya atau tidak. Harus diulang. Fayajibu takmiluhu. Maka wajiblah oleh menyempurnakannya basuh. Amalan bil ahwat. Karena beramal dengan ahwat. Yang lebih meyakinkan. Lebih ahwat, lebih yakin lah. Kalau nggak dibasuh kan nggak yakin. Nah. Gimana? Berarti ini itunya di masalah kalau dia membasuh cuman kesempurnanya aja gitu, sempurna atau enggak gitu ya? Ya. Karena kasus di belakang kemarin kita udah selesai basuh anggota. Tangan udah selesai, kita di kaki kemarin kan? Ragu.
Apakah tangan kebasuh enggak? Asal tangan. Itu wajib ulang. Kalau ragu tangan kebasuh semua apa enggak? Sementara tangan udah lewat. Itu enggak pengaruh juga kemarin. Berarti ini sedang basuh anggota itu sendiri. Ini. Wa taqaddama an syarih. Dan telah terdahulu dari syarih fi mabhasi tertib dalam pembahasan tertib di atas oleh apa terdahulu annahu nakala. Bahwa sungguh syarih itu menukil ya dari guru beliau. Annahu bahwa sungguhnya seseorang lau syakka. Jikalau ragu ia ba'da udwin. Nah ini. Ragu ia sesudah anggota. Kalau ini sedang masuk anggota. Ragu ia sesudah satu anggota, di mana ragu pada asal basuhnya anggota. Lazimahu yang ada tuh wajib kepadanya oleh mengulang. Sudah di kaki ragu tangan kebasuh enggak tadi? Harus ulang. Atau ba'dihi. Ragu ia sesudah anggota pada ba'atnya anggota. Tadi kebasuh lengkap enggak tangan? Tapi ragunya udah lewat tangannya. Lam talzamu. Tidak lazim ianya ada kepadanya dia. Jadi beda sama di sini kan. Nah, wa in kana qabla faragil wudu. Sekalipun ada ianya ragu tadi sebelum selesai wudu. Kalau ragunya ba'at enggak apa-apa. Kalau ragunya asal apa-apa. Ya, fatanabbahlah. Maka ingatlah kamu baginya penjelasan di atas. Ya. Qauluhu adadin ay au syakku, mengambil oleh orang yang ragu pada anggota, pada bilangan. Ka'an syakka seperti ragu ia halaga salah salasa, apakah membasuh ia 3 atau 2 kali. Faya akhudhu bil akalli, maka mengambil ia dengan yang sedikit ihtiyatan, nah, karena kehati-hatian. Wayati bisa lisatin dan mendatangi ia dengan yang ketiga, nggak apa-apa, basuhlah basuhan ketiga. Ada yang protes ini, wala yukalu. Dan tidak boleh dikatakan, apa dikatakan? Rubama takunu rabiatan. Bisa saja, ya, rubama kadang-kadang, bisa saja ada ianya basuhan yang ketiga, itu malah keempat. Kayak kunu bid'atan, maka ada ianya basuhan, itu jadi bid'ah. Watarkuhu sunnatan ahwanu minirtikabi bid'ate. Bermula meninggalkannya seorang akan satu sunnah, itu lebih ringan daripada melakukan bid'ah. Nah ini kan, benar kan? Kata orang sekarang. Bid'ah itu bahaya kan? Di sini juga bahaya. Lebih baik meninggalkan sunnah daripada terjatuh ke dalam bid'ah. Misalkan ada yang berkata seperti itu. Nah. Oh enggak boleh katanya. Tetap sunnah basuh ketiga. Ketiga apa? 2 kali apa 3 kali? Ambil 2 aja. Walaupun hakikatnya nanti 3 kali enggak apa-apa. Tambah sekali lagi. Enggak dianggap bid'ah kenapa? Li'anna nakulu. Karena kita katakan. Mahallu kauniha bid'atan idza tayakana. Bermula kedudukannya basuhan yang keempat tadi itu bid'ah, jika meyakini ia bahwa sungguhnya basuhan keempat itu memang keempat. Tapi kalau dia masih ragu-ragu berarti enggak pasti, enggak bid'ah. Qauluhu bil yakin muta'allaqun bi ya'khudhu, mengambil ianya orang yang ragu dengan yakin. Qauluhu wujuban fil wajib, nisbah wajib mengambil yang yakin pada wajib, sunnah pada sunnah. Mana contoh wajib? Kama idza syakka, sebagaimana bila ragu ia fil ghaslatil ula, pada basuhan pertama. Udah basuh belum? Nah itu berarti wajib basuh lagi. Au fisti'abiha al-adwa, atau ragu pada menyempurnakannya basuhan pertama akan anggota. Ragu ia pada melengkapinya basuhan pertama akan anggota. Terbasuh secara sempurna enggak? Enggak. Nah, ini kitab saya udah selesai nih. Enggak ada lagi nadban fin nadbi. Nadban fil mandubi. Nadban fil mandubi, sunnah pada sunnah. Contohnya Ustaz? Kama idza syakka fi ghuslati saniyati aw salisati. Ragu ia pada basuhan kedua atau ketiga. Berarti ngambil yang kedua. Anggap 2 kali lah. 2 kali apa 3 kali? Anggap 2 kali, tambah sekali lagi. Nah, itu. Walau fil ma'il mauqufi. Sekalipun air wakaf, enggak apa-apa. Karena enggak yakin lebih ya. Kalau yakin lebih baru haram di luar. Ghayatun fil akhzil bil yakin. Nah, itu. Nah, itulah kayak. Walau air wakaf. Itulah Ustaz. Ini yang pakai kitab ini berarti ini banyak kurang, harus ditambah, enggak bisa ditulis. Itu bil ahwat itu asyaddu
Apa arti ahwat Ustaz? Ambil yang keras kan? Asyaddu ihtiyatan katanya. Iya. Bil ahwat asyaddu ihtiyatan. Artinya ngambil dengan yang lebih pasti. Hati-hati ya. Iya, Lebih hati-hati hati-hati juga gitu. boleh. Kalau Tengku, hati-hati, takut begini. Kalau kita artikan hati-hati seolah-olah nggak wajib kan? Untuk kehati-hatian doang kan boleh aja nggak hati-hati. Nah, jadi ahwat itu mesti wajib di sini. Atau boleh juga diwajibkan karena untuk kehati-hatian. Boleh juga. Masih panjang Ustaz. Ini masih kita lanjutkan ini. Masih oke ini. Tengku, tolong penjelasan tadi Tengku. Yang mana? Yang lau syakka ba'da adwin fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu tadi. Nah, jikalau ragu ia sesudah satu anggota. Dia udah selesai basuh tangan. Udah selesai basuh tangan. Habis tangan apa? Basuh kepala ya. Ya. Udah di kepala misalkan. Ragu ia sesudah satu anggota pada asal basuhnya anggota. Begitu dia sedang menyapu kepala, ingat. Tadi tangan kebasuh enggak? Itu maksud asal. Ragu pada basuh sama sekali. Itu mesti ulang. Lazim makanya oleh ngulangnya basuh. Atau ragu ia pada sebahagiannya anggota. Pada basuh sebahagian. Ba'di atau kepada asli. Ragu pada sebahagiannya anggota. Sesudah basuh tangan, sekarang basuh kepala, nyapu kepala. Baru ingat, tadi tangan lengkap enggak saya basuh? Dia ingat basuh, cuma lengkap enggak? Sempurna enggak? Tidak wajib ulang lagi. Nah, sekalipun belum selesai dari wudhu. Apalagi udah selesai dari wudhu, enggak pengaruh sama sekali kan? Nah, itu. Kalau tangan ini tetap dianggap dua Tengku ya. Dua anggota gitu. Dua tangan. Iya, dianggapnya tetap dua tangan gitu ya. Dua tangan, misalkan tangan kanan, kita ragu tangan kiri udah basuh belum? Gitu maksud Ustaz kan? Iya. Itu. Aneh memang Ustaz. Kadang-kadang dianggap Ka'adwin Wahidin, kadang-kadang Iya. Ka'adwin. Kan kadang-kadang karena nggak wajib apa tuh tertib apa Tayamum. gimana tuh dianggapnya satu itu aja. Satu anggota. Itu beda kayaknya Ustaz. Itu dua potong tangan. Kayak orang sari kan, berarti dipotong satu Ustaz. Berarti tangannya dua. Jadi ngaji ini makin kritis kita makin bingung Tengku ya. Iya, makanya nggak boleh kritis-kritis. Ntar tabrakan Ustaz sama bab lain. Nah, tapi asik juga Ustaz ngaji ini. Kalau ngaji sendiri mah biasa aja Ustaz. Kita baca cepat, kayaknya kayak paham semua gitu. Padahal kalau kita lihat-lihat detail banyak masalah. Aduh. Kita lanjut lagi Ustaz ini. Masih sunnah lagi. Siapa lagi ini yang baca? Ini baca matan tayamun. Ini panjang nih matannya. Ustaz Muhib, ada Ustaz Muhib? Ya, jadi kesimpulannya gini ya, Ya, kalau Ustaz. misalnya kita ragu di tangan Tengku, kalau kita Ya. ragunya sebelah belum kebasuh, nah itu wajib ulang Tengku ya. Ya. Ya, seperti itu. Kalau ragunya sebahagian, nggak apa-apa kan? Hmm. Tapi kalau ragu sebahagian sedang basuh tangan, nah itu apa-apa. Ya. Nah. Oke. Mana Ustaz Muhib? Tayamun Ustaz Muhib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayamunun ay taqdimu yaminen ala yasirin fil yadaini warijlaini. Walin nahwi aqta'a fi jami'i a'dha'i wudu'ihi. Dzalika li'annahu kana yuhibbu at-tayammunu fi tatahhurihi wa sya'nihi kullihi. Ay mimma huwa min babut takrimi. Ini Ustaz terpengaruh, jangan terpengaruh ini Ustaz. Min babit takrimi. Katuhali wal busi nahwi qamisin wa na'lin wa taklimi al-lufrin wa halki nahwi ra'sin wa akhdi wa ata'in
wa siwakin wa takhlilin. Ayukrahu tarku wa yasunnu at-tayasuru fi riddihi. Wa huwa makana min babil ihanati wal adha. Kal istinja'i wa makhatin Ya. wa khal'i libasin wa na'lin. Titik Ustaz. Nah, ini baru titik. Kita sampai sini ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayamun, dan disunnahkan akan tayamun. Apa arti tayamun? Takdimu yaminen, mendahulukan yang kanan, ala yasarin, di atas yang kiri, khusus fil yadaini warijlaini, pada dua tangan dan dua kaki. Di dua tangan, tangan kanan dulu baru kiri, kaki kanan dulu baru kiri. Adapun anggota yang lain sunnahnya bareng-bareng ya, mukanya bareng-bareng basuhnya, kepala juga kemarin, kuping juga berbarengan. Ini untuk orang yang sempurna. Walinahwi aqta'a fi jami'i a'dha'i wudu'ihi. Dan disunnahkan akan tayamun kanan dulu bagi seumpama si akta, orang yang putus salah satu tangannya. Disunnahkan tayamun bagi seumpama si akta, orang yang putus tangan, dalam semua anggota wudhunya si akta. Kalau si akta nggak ada kecuali. Semua anggota wudhunya dia sunnah kanan dulu. Begitu dulu sementara kan, nanti kita lihat caranya. Apa dalilnya sunnah tayamun? Wadzalika, bermula demikian itu li'annahu, karena Nabi alaihi salatu wasallam kana yuhibbut tayammuna, apa tayamuna Ustaz? Pakai alif apa tasdid mim? Tasdid ya? Soalnya di matan tayamun kan? Ini tayamun. Ya. Nggak apa-apa kalau nggak ada ibarat pakai alif. Ya, li'annahu, karena Nabi alaihi salatu wasallam kana yuhibbut tayammuna. Karena Nabi menyukai ia akan kanan dulu, fi tatahhurihi, dalam bersucinya Nabi, wa sya'nihi, dan dalam perkaranya Nabi, kullihi, seluruhnya sya'an Nabi. Apapun yang baik-baik yang Nabi lakukan kanan dulu. Mimma huwa mim babit takrim, artinya dari perkara-perkara yang dianya perkara dari bab mulia. Kaktihalin, seperti bercela, walub besi nahwi qamisin, dan seperti memakai seumpama kamis, sorban, apa namanya, na'lin, sandal, kamisin, baju kamis, na'lin, sandal, wataklimi dhofrin, dan seperti motong kuku, wahalki nahwi ra'sin, seperti mencukur kepala, wa akhdin, seperti mengambil, wa ata'in, memberi, wa siwakin, bersiwak, wa takhlilin, dan menyela-nyela. Wa yukrahu tarkuhu, dimakruhkan akan meninggalkannya tayamun. Dan lawannya wa yusannu tayasuru fi dhiddih, disunnahkan akan kiri dulu pada lawannya takrim. Bahwa dianya lawannya bab takrim itu yang ada ianya dari bab ihana, bab hina dan bab kotoran. Min babil ihanati wal adza, kastinja'in, istinja, wamtikhatin, buang ingus, wal khal'i libasin, buka pakaian, wa na'lin, buka sandal. Titik. Nah. Itu. Nah, ini nanti ada penjelasan tambahan tayamun. Satu lagi, siapa ini Ustaz yang baca? Siapa yang belum baca? Ustaz Nurdin belum ya? Baharuli belum. Ustaz Baruli, nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayamun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa tayamunu ay wa sunnah tayamunu fi yadaini. Qauluhu fi yadaini wa rijlaini ay faqat. Amma ghairuhuma fayutahhiru daf'atan wahidatan kal kafaini wa khaddaini wa udhunaini. Qauluhu wa linawi aqta'in mahdhufun ala mahdhufin taqdiruhu wa tayamunu fi yadaini wa rijlaini li ghairi nahwi aqta'in wa li nahwi aqta'in ay tayamunu li nahwi aqta'in fi kulli a'dha'i wa qaluhu fi jami' a'dha'il wudu'ihi
Ai in tawadda'a bi nafsihi kama huwa zahirun ahatufa. Lanjut. Oke, titik juga boleh Ustaz. Nah, titik dulu kan. Jadi tayamunun ay wa sunnah tayamunun. Disunnahkan akan tayamun. Kanan dulu. Qaulu fil yadaini wa rijlaini. Pada dua tangan dan dua kaki fakat. Nah, sunnah kanan dulu khusus pada dua tangan dua kaki. Amma ghairuhuma, adapun bermula selain keduanya, dua tangan dua kaki, fayutahhiru daf'atan wahidatan, maka menyucikan ia sekali suci. Kal ini seperti dua tangan, telapak tangan, khadda ini dua pipi, wal uzuna ini dua kuping ya, itu bareng. Qaulu walinahwi aqta'a, ghairu munsharif kayaknya ya. Nah. Ya. Qaulu walinahwi aqta'a ma'tufun itu diatafkan ala mahdhufin kepada yang mahdhuf. Takdiruhu bermula takdirnya mahdhuf itu wa tayamunun fil yadaini wa rijlaini li ghairi nahwi aqta'a. Disunnahkan akan kanan dulu pada dua tangan dan dua kaki bagi bukan seumpama si akta. Dan bagi seumpama si akta, watayamunun, dan disunnahkan akan kanan dulu bagi seumpama si akta fi kullil a'dha, dalam semua anggota. Jadi si akta itu nggak ada kecuali. Beda hukumnya. Qauluhu fi jami'i a'dha'i wudu'ihi, pada semua anggota wudunya si akta. In tawaddu'a bi nafsih, jika wudu ia dengan sendirinya si akta. Kama huwa dhahirun, sebagaimana dia nyama itu zahir. Zahir ibarat berarti wudu sendiri kan. Kalau dibantu sama orang, ya gimana mudahnya berarti ya. Ya. Intaha tufa. Ya. Zalika. Gimana? Qaulu wa dzalika ay kaunut tayamuni sunnatun sabitun. Bermula demikian. Demikian keadaan tayamun itu sunnah yang sabit itu li'annahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam suka tayamun. Qauluhu wa sya'nihi kullihi halihi kullihi, pada halnya Nabi seluruhnya hal yang baik-baik Nabi kanan dulu. Wa atfuhu ala tatahurihi min atfil ami alal khas. Bermula atafnya sya'ni kepada bersucinya Nabi itu dari ataf am di atas khas. Wudu khas berarti bersuci. Nabi suka kanan dulu kalau bersuci dan lainnya bersuci umum apa aja. Mimma huwa mim babit takrim, dari mama yang dianya itu dari bab memuliakan. Itu taksisun. Qauluhu ay mimma huwa mim babit takrim, taksis. Itu taksis li umumi qaulihi, bagi umum ucapannya syarih, sya'nihi kulli. Sya'annya Nabi, seluruhnya sya'an. Khusus dari bab takrim, enggak semuanya. Artinya, mimma yutlabu tayamunu fil umuril lati laisa fiha ihanatun. Artinya dari perkara-perkara yang dianjurkan akan kanan dulu pada perkara-perkara yang tidak ada padanya perkara itu mengandung kehinaan atau menghinakan. Bal fiha, tetapi dalamnya allati, dalamnya perkara itu ada kemuliaan wa takrimah, syarafun wa takrimatun, mulia. Kal akli, seperti makan, wa syurbi, minum, wal iktihal, bercela, wa taklim, motong kuku, wa halqir ra'si, cukur rambut, cukur kepala, cukur rambut. Wal khuruji minal khala, keluar dari kamar mandi. Amma ma fihi ihanatun, adapun bermula ma yang dalamnya ma itu menghinakan atau mengandung kehinaan. Fayutlabu lahul yasar, maka dianjurkan baginya ma akan kiri dulu. Kama sayati, sebagaimana ma yang akan datang ianya. Wahtalafu fima laisa fi ihanatun wala takrimatun. Ikhtilah mereka ulama pada perkara yang tidak ada padanya perkara itu hina dan tidak pula mulia. Perkara biasa-biasa saja. Hal yutlabu fihi tayamunu aula. Apakah dianjurkan padanya perkara akan kanan dulu atau tidak? Kalau merokok itu makruh sana, berarti kiri itu sana. Ini bukan merokok ini. Yang lain ya. Kiri. Wa dzakara Syanwaniyu annal mu'tamada sani, menyebut oleh Syekh Syanwani bahwa sungguh mu'tamad yang kedua. Perkara biasa-biasa berarti enggak sunnah tayamun menurut Syanwani. Wa dzakara fit Tuhfah, menyebut ianya Ibnu Hajar dalam Tuhfah annahu yulhaqu bima fihi takrimah. Nah, bahwa sungguhnya perkara tadi yang laisa fi ihana wala takrimah dihubungkan akan dia dengan ma yang sabit padanya ma itu kemuliaan.
Berarti fayakunu bil yamin. Maka ada ianya perkara dengan kanan. Habis Ustaz, selesai. Dikit lagi. Qaulu wa yukrahu tarkuhu ay tarku tayamun. Makruh meninggalkan kanan. Qaulu yusannu tayasuru disunnahkan kiri dulu fi dhiddihi ay dhiddi ma huwa lawan ma yang dia nyama itu dari bab takdir. Titik Ustaz. Wallahu a'lam bisawabih. Tengku mau nanya itu ya, kalimat akto itu masuknya apa dia, Teng? Yang mana? Akto di sini gitu. Akta, isim isim fa'il Ustaz kan? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il kayak ahmar. Biasanya untuk aib, untuk warna kan? Iya. Ahmar, Iya. asam, abekam. Yang pincang. Ya. A'raj, a'mash ya. Abgam, asom. Berarti kalau yang di hadis itu semua isim fa'il itu mana itu ya? Abtar, ajam gitu. Akto aja. Iya, iya. Isim fa'il. Isim fa'il, ya isim fa'il. Kadang-kadang Berarti ada dia yang bilang ilat- isim fa'il musyabahah Ustaz. Sifat musyabahah. berarti kalau misalnya ghair munsharif dia berarti ilatnya wajan fi'il sama Sama wasaf kan? wasap ya. Oh iya. Tapi soalnya wasaf isim tafdil Ustaz ya. Iya. Isim tafdil wasaf sama wazan fi'il lah. Heeh. Nah, ini akta ini. Kalau isim fa'il mah nggak ada alasannya ya. Itu jadi masalah juga Ustaz. Tapi ajizamon di sono nggak itu Ustaz. Munsharif kan? Seperti abtar ya, insharif juga. Munsharif apa gairu munsharif? Afdalu. Ajizamon. Ajizamon apa ajizam? Ajizamon kayaknya di sono bertanwin. Bertanwin. Kurang ini juga gitu. Ya. Belum tahu nih dobitnya apa kira-kira. Ya. Apa jadi isim malam ini sekarang? Si akta. Nah, makanya Coba kalau isim apa jadi alam jenis itu Tenggo. Bisa jadi. Ya. Kalau alam Kayaknya. jenis berarti kan itunya apa tuh? Ilatnya kan wajan fi'il sama alamiah gitu. Ya, walaupun asalnya bisa aja isim fa'il kan? Iya. Nah, karena kalau bukan isim tafdil nggak ada wasafnya katanya. Sono wasaf khusus isim tafdil. Teguh, untuk memahami tadi yang apa namanya akto itu, saya agak kurang ini juga kurang nempel soal tadi. Kenapa dia harus semua anggota Ustaz? Ah itu maksudnya gimana tuh? Iya. Nah, memang ibaratnya seperti itu Ustaz. Masalah alasan kita cari kan. Dia bareng-bareng nggak mungkin Ustaz, karena anggotanya kan satu kayak tangan. Karena yang namanya akta itu putus tangan atau putus kaki. Biasanya akta itu putus salah satu tangan. Karena dia putus tangannya, mau tidak mau memang harus mendahulukan salah satu kan. Tapi di sini dianjurkan mendahulukan kanan, walaupun kanannya tinggal dikit. Karena orang putus pun sunnah basuh yang tersisa. Masalahnya anggota yang lain. Anggota yang lain kan? Anggota yang lain juga sunnah tayamun bagi dia. Kenapa? Karena nggak mungkin bareng-bareng. Kayak basuh muka bareng-bareng nggak mungkin. Basuh rambut nggak mungkin. Kuping juga nggak mungkin kan tangannya satu. Jadi masuk. Oh iya. Nah itu. Ilatnya masuknya ke situ betul. Masuk kan? Ya. Siap, makasih Bu. Oke, kurang alatnya dia. Wallahu a'lam. Lagi.